Pak Surya, mohon izin bertanya, ini kan kasus Pak SYL sedang diduga terlibat kasus korupsi dan sedang diusut oleh KPK. Tadi Pak Surya mengatakan bahwa Pak SYL diminta untuk mengundurkan diri dari kabinet Pak Jokowi. Lantas sikap terkait dengan Ibu Siti Nurbaya Bakar seperti apa Pak? Apakah juga akan ditarik dari kabinet Pak Jokowi atau seperti apa? Seperti itu Pak. Oke. Satu lagi. Selamat sore Pak Surya, izin Bella dari CNN TV. Pak Surya, tadi pagi kan juga Pak SYL ini mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan terkait dengan adanya dugaan kasus suap gitu ya. Itu artinya tadi dugaan suap tersebut ataupun laporan tersebut itu kepada pimpinan KPK yaitu Firly Bahuri atau seperti apa Pak? Boleh dijelaskan? Terima kasih. Satu lagi. Selamat sore Pak Surya Paloh dan jajaran dari Partai Nasdem. Saya Santi Dewi Pak dari IDN Times. Ada dua pertanyaan izin Pak Surya. Yang pertama, ini kan merupakan kali kedua ya Pak. Kita seolah-olah kayak dejavu nih, kembali ke situasi ketika waktu Pak Joni Plate juga dalam situasi ini begitu. Apakah menurut Pak Surya ini juga bagian dari politisasi hukum begitu, karena seperti yang tadi disampaikan oleh rekan saya Bella dari CNN, ada dugaan pemerasan yang justru diduga kuat dilakukan oleh pihak KPK yang tengah mengusut perkara hukum di mana Pak Mentan saat ini sedang berperkara begitu. Kemudian yang kedua Pak Surya, ini kan sudah ada dua menteri dari pihak Nasdem yang tersangkut kasus hukum begitu. Apakah Pak Surya khawatir hal ini akan mempengaruhi elektabilitas pasangan Amin untuk menghadapi pemilu 2024? Terima kasih Pak. Baik. Yang pertama, tentu seperti apa yang saya katakan, Mbak Baya sedang bekerja sebagaimana mestinya dengan kemampuan profesionalisme yang ada pada dirinya menjalankan misi dan tugas di dalam kabinet. Apakah Pak Baya akan ditarik? Nggak ada kaitannya. Kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi jawabannya, nah, Pak Baya jalan kerja sebagaimana mestinya. Ya. Kedua, kedatangan Bung Sahrul dari kepolisian, ya itu mungkin hak beliau untuk mencari keadilan, dan memang kita tetap memberikan kesempatan dan penghargaan terhadap seluruh inisiatif yang bisa lakukan untuk mencari keadilan itu. Kita belum tahu apa perkembangannya. Kita lihat, karena saya yakin pasti kawan-kawan pers juga mempunyai keinginan tahuan yang lebih dalam lagi. Saya yakin itu. Mungkin apa hasilnya? Nah, kita lihat lagi perkembangan yang kedua. Nah, soal masalah politisasi hukum, kita berupaya jangan sempat itu terjadi. Kan itu semangat kita. Kalaupun itu udah kita upayakan tapi tetap terjadi, nah itu di luar daripada kemampuan kita. Kita menjaga, kalau dari pihak Nasdem pasti menjaga saya. Tidak ada lah upaya politisasi hukum. Tapi kita kan bukan penegak hukum, sebagai institusi partai politik. Jadi kalau apakah ada yang menjamin, menggaransi sepenuhnya aparat penegak hukum bebas sama sekali? Tidak ada politisasi terhadap masalah penegakan hukum. Nah, itu catatan pinggir, rekam jejak dan sebagainya. Saya pikir kawan-kawan pers juga lebih memahami itu. Pastilah ada pengaruhnya pada elektabilitas partai. Dan juga Amin
pasangan yang didukung oleh Nasdem, Bung Anies dan Bung Muhaimin Iskandar, pasti ada. Tetapi sejauh mana pengaruh ini? Ketika masyarakat yang juga mempunyai masih harapan dan keinginan, upaya-upaya membawa misi baru gerakan perubahan ini harus berjalan sebagaimana yang diharapkan. Saya yakin salah-salah bukan memberikan efek yang negatif. Insya Allah barangkali justru akan mendapatkan sesuatu. Empati barangkali kalau memang dilihat pendekatannya ini secara terus terang, terbuka, di mana salahnya dan sebagainya. Tetapi sampai saat ini harus saya katakan, kita berikan kesempatan dan penghormatan kita kepada aparat penegak hukum yang akan berproses nantinya mungkin kepada pengadilan hingga menjadi suatu hukuman tetap. Apakah itu bebas, apakah itu mendapatkan hukuman, semuanya kita hargai. Baik, terima kasih.